Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Maira Salih Hanifah dengan NIM 19451431 H1030 akan menyampaikan makalah mandiri saya mengenai infeksi Newcastle disease, malaria unggas, dan investasi kutu pada ayam atau galus-galus. Selanjutnya, ini riwayat kasus Newcastle disease pada jenis hewannya ayam, yaitu galus-galus. Anamnesanya itu ayam berumur 6 minggu yang dipelihara dalam vlog yang telah divaksin IBD secara intraokuler pada umur 10 dan 24 hari. Kemudian pakan yang diberikan itu pakan arlibitum sejak umur 1 hingga 8 minggu. Kemudian pakan grower itu diberikan mulai minggu ke-9. Dan ini infeksinya terjadi pada umur 6 minggu. Jadi ini ayamnya mengalami gejala klinis berupa gangguan napas atau ngorok, kemudian lehernya terputar atau tortikalis, dia mengalami gangguan keseimbangan dan juga mengalami kelumpuhan. Dan ini untuk riwayat kasus malaria unggas, ini masih sama juga pada ayam. Dan anamnesanya itu ayam umur 1 hari yang dipelihara dalam vlog yang diinfeksi dengan Plasmodium gallinaceum. Jadi setelah diinfeksi itu dia mengalami gejala klinis berupa lesu dan pucat, demam, nafsu makan turun, kemudian jangkir tampak pucat dan bengkak, mengalami aksesia, kemudian posisi tubuh meringkuk dengan paru ke bawah, dan nistagmus atau gerakan involuntar kelopak mata. Selanjutnya, ini studi kasus patologi anatomi. Ini pemeriksaan makroskopis pada Newcastle disease. Yang gambar A adalah gambar limpa, kemudian B adalah bursa fabricius, dan C dan D itu ada proventriculus. Untuk gambar A, limpa, dia mengalami pembesaran perubahan warna. Seperti yang bisa dilihat itu perubahan warnanya dia tuh mengalami belang. Kemudian pada bursa fabricius dia mengalami atrofi fisiologis dan juga hiperemi. Kemudian untuk yang C dan D ini mengalami hemoragi. Untuk yang D dia mengalami odema. Kemudian pada mukosanya dia memiliki mukus tebal seperti yang bisa dilihat itu. Selanjutnya, ini untuk perubahan mikroskopis pada usus, sekretonsil, dan kloaka. Jadi pada usus dia mengalami nekrotik hemoragi. Kemudian dia lesi dipteroid vokal. Kemudian untuk sekretonsil dia mengalami pembesaran dan hemoragi. Dan untuk kloaka dia mengalami kloasitis hemoragi seperti yang ada pada gambar C tadi itu. Dan ini untuk pemeriksaan mikroskopis Newcastle disease. Jadi ini untuk gambar A dan B dia itu mengalami pewarnaan HE atau hematoxylin eosin dan juga digabungkan dengan imunohistokimia, rapid anti-NDV HN, protein polyclonal antibody. Untuk gambar A dan B ini ya. Dan ini bisa dilihat pada gambar A dan B ini untuk limpa dia mengalami kongesti. Untuk huruf A kecil tuh kongestinya. Kemudian untuk yang B-nya itu menunjukkan depresi sel-sel limfoid. Dan untuk yang gambar B, dia mengalami reaksi imunopositif terhadap virus Newcastle disease. Jadi sel-sel limfoidnya pada pulpa merah itu bisa dilihat pada gambar yang A. Kemudian sel-sel gambar A kecil ya maksudnya. Kemudian sel-sel limfoid dalam folikel limfoid yang B itu ini pada infeksi derajat berat. Kemudian ini pada yang C, ini limpa mengalami peniusan limfoid yang menunjukkan dengan warna biru. Kemudian selanjutnya ini untuk yang mikroskopis bursa fabricius. Jadi ini yang gambar A dan B masih sama pengecatannya HE dan EHK tadi rapid anti-NDV HN protein polyclonal antibody. Untuk gambar A dan B ini ya. Ini bursa fabricius yang A dia mengalami atrofi yang tanda dengan hemoragi. Untuk huruf hemoragi itu yang A kecil. Kemudian peleka berkelok-kelok itu tampak dengan huruf B yang kecil. Kemudian untuk kista yang terbentuk itu yang huruf C. Kemudian untuk yang B ini ada bursa fabricius yang mengalami reaksi imunopositif VND. Ini sel-sel limfoidnya di zona mantle folikel limfoid. Seperti yang bisa dilihat ini juga infeksi pada derajat berat. Dan untuk yang gambar C ini bursa fabricius juga, dia mengalami transformasi glandular dari folikel limfoid yang panah merah ini, kemudian dan penebalan jaringan ikat interfolikuler yang panah biru. Dan selanjutnya ini untuk ukuran mikroskopis yang gambar A ini adalah gambar timus. Jadi dia mengalami depresi limfosit ya pada yang korteks A ini. Ini juga pengecatan hematoxylin eosin. Dan yang itu gambar yang B kecilnya itu adalah medunanya untuk gambar A. Kemudian untuk yang B ini adalah gambar proventriculus. Dia mengalami pemendekan villi yang panah biru itu. Dia mengalami infiltrasi limfosit di mukosa.
Kemudian yang gambar C dan D ini gambar usus atau yang kita sebut juga dengan intestin. Dia mengalami infiltrasi sel radang mononuklear. Kemudian dia mengalami hemoragi parah juga untuk yang gambar C. Kemudian yang untuk D ini dia menunjukkan sel dengan infeksi NDV positif yang tercat coklat ini. Jadi dia terdeteksi terdapat sel mukosa epitelium terdapat infiltrasi sel radang dan bergambar D. Nah, ini ada pengecatan imunohistokimia, diaminobensidin, Meyers, hematocycline counter stain. Ini jadi kelihatan yang terinfeksi ya sel-selnya. Dan untuk yang ABC masih menggunakan pengecatan yang sama tadi. Ini untuk gambar A dan B adalah gambar hepar. Jadi hepar terdapat infiltrasi sel mononuklear Foci dan kondisi dengan perubahan hepatosit lemak. Untuk yang gambar A. Untuk yang gambar B ini adalah hepar yang menunjukkan sel Kupffer. Dia tercat coklat juga. Kemudian ini juga menunjukkan selnya itu karena tercat coklat dia infeksi positif terhadap NDV. Dengan pengecatan yang masih sama tadi, AC, Meyers hematocycline counter stain. Kemudian untuk yang gambar C ini adalah gambar pulmo. Dia menunjukkan sel yang terinfeksi NDV, sama tidak tercat coklat pada sel epitelial parabronchiolar, dan sel mononuklear. Selanjutnya untuk pemeriksaan mikroskopis malaria unggas. Jadi ini ada dua organ, limpa dan hepar. Limpa yang ini dicat dengan hematoksikan eusin, semuanya sebenarnya gambar A hingga gambar D. Dan limpa yang dicat dengan hematoksikan eusin juga depresi limfosit, ini gambar A dan B. Kemudian gambar C ini hepar yang mengalami infiltrasi sel radang. Kemudian gambar D ini hepar yang terinfeksi terhadap infiltrasi sel radang mononuklear. Selanjutnya, jadi ini untuk kesimpulannya, pada ayam yang terinfeksi Newcastle disease tadi, yang berumur 6 minggu tadi ya, dia menunjukkan gejala tadi yang mengalami splenomegaly, atrofi bursa fabricius, proventriculitis, enteritis, hepatitis, dan peribronchitis. Maaf, salah mengucapkan tadi. Kemudian untuk selanjutnya ini yang patologi mikroskopis ayam yang terinfeksi Plasmodium gallinaceum. Dia menunjukkan ayam yang mengalami splenomegaly dan hepatomegaly. Dan ini untuk studi kasus parasitologi. Jadi ini untuk yang parasitologi untuk malaria unggas dia disebabkan oleh Plasmodium gallinaceum. Nah, untuk Plasmodium gallinaceum ini dia merupakan parasit darah sebenarnya. Nah, karena dia adalah parasit darah itu, dia menyerang beberapa sel-sel darah, terutama pada eritrosit ini yang bisa dilihat. Nah, ini yang gambar yang pertama, yang E itu, dia adalah Plasmodium gallinaceum. Dia adalah bentuk tropozoid, jadi dia menyerang eritrosit dewasa. Ini ciri khasnya dia berbentuk seperti cincin. Untuk yang E ini, yang gambar E ini. Kemudian untuk gambar FGH, ini adalah darah eritrosit, tapi yang immature. Jadi Plasmodium gallinaceum-nya dia menginfeksi eritrosit yang belum masak. Jadi dia dalam bentuk merozoid. Ini yang immature ya. Kemudian ada sel darah lain yang juga dapat terinfeksi. Ini contohnya untuk gambar A dan B ini adalah monosit. Jadi dia terserang di monositnya. Dan gambar B itu gelap karena dia menggunakan mikroskop terpolarisasi. Jadi itu terlihat ada Plasmodium gallinaceum-nya pada sel monositnya. Selanjutnya ini pada darahnya ini juga ada heterofil. Heterofil yang terkena Plasmodium gallinaceum. Untuk gambar C dan D juga masih menggunakan mikroskop terpolarisasi, jadi terlihat ada di mana parasit darahnya. Kemudian untuk yang darah trombosit ini juga untuk gambar E dan F. Jadi ini gambar F juga menggunakan mikroskop terpolarisasi. Dan selanjutnya untuk yang parasit satunya lagi adalah parasit berupa kutu atau kalau investasi disebut dengan pediculosis. Ini sampelnya adalah kulit dan bulu. Jadi ini untuk satu kasus ini terdapat 3 yang paling banyak ditemukan kutunya. Jadi ini Menopon gallinae, itu gambar yang C sebenarnya bukan gambar A, mohon maaf. Kemudian untuk yang gambar D ini ada Menacanthus tramineus. Dan yang gambar E ini adalah Lipeurus caponis. Dan ini sebenarnya cukup banyak ditemukan pada ayam dan dia termasuk yang makan bulu ayam. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi Plasmodium gallinaceum itu sebenarnya bisa menginfeksi sel-sel darah seperti sel darah merah, yaitu eritrosit, kemudian eritrosit immature, monosit, heterofil, dan trombosit.
Dan untuk pemeriksaan kulit dan bulu, ditemukan kutunya tadi itu Menapan gallinae. Dia itu sebenarnya paling banyak ditemukan di seluruh regio tubuh. Menacanthus stramineus terutama ditemukan banyak di regio abdomen. Kemudian Liberus caponis dia paling banyak ditemukan pada regio kepala, leher, dan sayap. Selanjutnya untuk yang kasus studi mikrobiologi, jadi ini mengenai virus Newcastle disease. Jadi virus Newcastle disease ini sebenarnya termasuk famili Paramyxoviridae. Nah, dia subfamilinya Paramyxoviridae. Kemudian dia genusnya Avolavirus dan dia spesies Newcastle disease virus. Jadi ini virusnya termasuk single strand negative sense RNA. Dia diameternya 100 nanometer, bisa juga lebih. Dan dia itu pleomorphic dan bentuknya spherical. Ini contoh gambarnya, bisa dilihat nih untuk 100 hingga 300 nanometer. Ya. Kemudian ini untuk patogenesisnya. Jadi secara umum itu sebenarnya untuk ayam yang sakit dia itu bisa menularkan ke ayam sehat baik secara aerosol, jadi secara udara langsung. Bisa juga dia mengontaminasi peralatan dan pakan, terutama dari feses dan dari feses-feses yang dia keluarkan ya. Nah, itu kalau mengenai ayam sehat dan ayam tersebut bisa terkena virus Newcastle disease. Nah, untuk patogenisnya sendiri ini sebenarnya ada dua, yaitu untuk misalkan virus yang avirulen atau kurang virulensinya rendah, dan virus yang virulensinya tinggi. Nah, untuk virus yang virulensinya rendah, dia itu sebenarnya fokus pada produksinya itu pada prekursor protein F. Nah, dia itu membelahnya hanya pada protease trypsin-like. Dan ini tuh dibatasi oleh distribusi jaringan dan biasanya hanya terdapat hanya berkembang di ekstraseluler. Jadi itu di ekstraseluler itu dia nanti fokus pada sel epitelial sistem respirasi dan digesti. Ini untuk khususnya untuk strain lentogenik dan enterik. Nah, terutama ya untuk yang kedua sistem tadi yang respirasi sama digesti. Nah, kalau untuk virus strain yang virulen, dia protein precursor F-nya itu lebih fokus membelah secara intraseluler, protease, furin-like. Nah, ini karena dia furin-like, dia terdapat pada berbagai sel-sel membran mukosa. Nah, karena dia banyak itu, dia virus itu banyak mudah membelah pada intraseluler. Kemudian dia itu gampang bereplikasi pada berbagai tipe sel. Nah, kemudian virusnya ini itu kalau misalkan ada banyak tipe selnya yang kena, dia bisa masuk ke darah hingga akhirnya menginfeksi limpa, sumsum tulang, kemudian dia juga menyebabkan viremia. Kemudian pada berujung pada infeksi organ-organ target lainnya seperti paru-paru, intestin, hepar, pulpa, tadi paru, dan saraf pusat. Kemudian selanjutnya ini untuk pengujiannya. Jadi yang pertama itu ada pengujian HA. Sebelum pengujian HA ini sebenarnya ada inokulasi terhadap telur ayam bertunas sekitar umur 9 hingga 11 hari. Nanti kalau usah kamu tanaman di telur ayam bertunas tadi itu, embrionya biasanya mengalami pada umbilical cordnya mengalami kerusakan hingga akhirnya ya mengalami kematian. Kemudian dari umbilical cordnya itu karena dia berhubungan dengan teori allantois, jadi itu nanti cairan allantois itu bisa diambil untuk pengujian HA. Jadi contoh pengujian HA ini buat pengujian HA dengan 96 sumur ya, contohnya untuk mengandung eritrosit yang teraklutinasi dan tidak teraklutinasi. Dan untuk sumur kontrolnya itu dia ada yang gambar B ini. Jadi gambar A dan B, yang B itu untuk kontrol. Nah, untuk HA sendiri dia sebenarnya memiliki prinsip itu untuk mengetahui aktivitas aglutinasi, terutama pada sampel cairan allantois tadi dari telur ayam berembrio. Nah, itu nanti diinekualisasikan pada sampel unggas yang terduga bisa juga. Nah, ini kalau diuji itu nanti dia akan mengalami reaksi aglutinasi. Kemudian yang uji yang kedua ini adalah uji HI atau hemagglutination inhibition. Jadi ini untuk contohnya ini adalah pelat pengujian HI terhadap sampel yang menunjukkan serum yang bereaksi terhadap antigen dan beberapa sumuran yang diuji. Ini uji HI. Kemudian uji HI sebenarnya memiliki prinsip ini. Misalkan virus itu, jadi kita ada reaksi antara virus dengan antiserum. Antiserumnya antiserum spesifik.
Terus kemudian antiserum ini bereaksi terhadap virus. Nah, sehingga dia antiserumnya akan mengikat epitop yang sebenarnya berfungsi untuk hemaglutinasi. Jadi sehingga itu epitopnya itu tidak akan menyebabkan hemaglutinasi pada eritrosit. Itu untuk yang uji HI. Kemudian selanjutnya ini ada ujian RT-PCR. Ini untuk contoh yang saya ambil ini adalah uji RT-PCR yang menggunakan amplifikasi target pada 565 Babylon NDV genome. Jadi ini untuk baris sampel ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Dia memiliki kontrol positifnya K positif untuk NDV, kemudian untuk K negatif untuk yang kontrol negatif. Nah, kontrol positif di sini itu menggunakan vaksin Lasota. Jadi vaksin Lasota NDV, Newcastle disease virus. Jadi ini tuh dia pada hasil elektrofosisnya dia ke 10 sampel ini dia positif untuk NDV. Nah, RT-PCR sendiri ini sebenarnya memiliki prinsip dia tuh kayak mengamplifikasi posisi spesifik genom yang akan dinilai dibaca pada elektroforesis. Nah, itu kalau untuk NDV dia fokus untuk protein gen F yang dia mengandung sistem pembelaan F0. Jadi ini untuk produknya sebenarnya bisa untuk menentukan virulensi. Nah, untuk yang metode contoh ini, dia menggunakan primer gen spesifik yang gen F tadi itu. Jadi dia buat salinan single-stranded copy DNA dari gen RNA NDV-nya tadi itu. Kemudian ini contohnya tadi yang gen F ya. Ini dengan bantuan enzim reverse transkriptase, yaitu untuk yang ini, RT-PCR ini, dia membuat salinan copy DNA-nya sebagai template PCR untuk menghasilkan amplifikasi secara eksponensial agar bisa terbaca oleh elektroforesis ini. Jadi ini untuk RT-PCR contohnya adalah seperti ini. Kemudian untuk uji selanjutnya adalah uji ELISA. Ini contohnya untuk A dan B. Ini plasma kloter ELISA. Setelah menambah reagen conjugate gambar A, kemudian untuk yang plasma kloter ELISA yang gambar B ini mengalami perubahan warna. Jadi untuk ELISA sendiri itu, jadi dia prinsipnya itu pengenalan antibodinya anti NDV dia menempel pada pelat yang dilapisi dengan antigen virus oleh antibodi yang diproduksi oleh spesies lain itu nanti akan melawan antibodi ayam. Nah, antibodi anti ayam ini nanti berkonjugasi dengan enzim yang tadi untuk mengkatalase reaksi hingga menyebabkan perubahan warna seperti yang dilihat pada gambar B ini. Kemudian ini nanti dapat dideteksi oleh spektrometer yang didesain untuk membaca plat mikrotitrasi. Nah, untuk ELISA sendiri ini sebenarnya memiliki banyak jenis kit, tapi untuk pengujian NDV itu harus menggunakan kit yang sudah di-approve oleh OIE agar hasilnya lebih akurat. Nah, jadi ini untuk kesimpulannya itu untuk hasil uji mikrobiologi, identifikasi dan isolasinya itu pengujian virus Newcastle disease dapat dilakukan dengan uji HA, uji HI, RT-PCR, ini contohnya dengan target gen F, kemudian dan ELISA kit Newcastle disease. Untuk selanjutnya ini ada studi kasus patologi klinik. Jadi ini untuk sampel pemeriksaan Newcastle disease, dia ada 2 ya. Ini tuh pengambilannya terjadi setiap 3 hari, jadi pada hari 3, 6, 9, 12, 15, dan 21. Jadi darah sebanyak 3 ml itu nanti diambil dan ditampung pada tabung EDTA dari ayam yang terinfeksi dan ayam yang tidak terinfeksi sebagai kontrol untuk pemeriksaan hematologi rutin. Selanjutnya untuk sampel pemeriksaan malaria unggas, ini darah diambil banyak 1 ml melalui vena brachialis, kemudian dari grup yang terinfeksi itu yang tidak diobati dan grup terinfeksi yang diobati. Jadi ada 2 grup di sini, ada grup yang kontrol. Ini untuk urutan biokimia serum tuh diambil sebanyak 2 ml, tapi tanpa antikoagulan yang biokimia serum. Selanjutnya ini untuk hasil pemeriksaan hematologi Newcastle disease ayam. Kalau yang hari ketiga pasca infeksi, jadi ini dapati untuk eritrositnya, PCV, hemoglobin, MCHC, kemudian heterofilar monosit itu mengalami penurunan. Ini dibandingkan dengan hasil kontrol ya. Kemudian untuk MCV, MCH, leukosit, dan monosit dia mengalami peningkatan. Kemudian untuk hari ke-6 pasca infeksi,
mengalami penurunan itu pada PCV, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, leukosit, limfosit, dan heterofil. Selanjutnya, ini untuk yang hari ke-9 pasca infeksi ini mengalami penurunan eritrosit, kemudian mengalami peningkatan MCV dan MCH, kemudian MCHC, leukosit, limfosit, heterofil, dan monosit itu mengalami penurunan. Untuk hari ke-12 pasca infeksi ini terjadi penurunan eritrosit dan PCV, kemudian MCV itu mengalami peningkatan, kemudian MCHC, leukosit, limfosit, heterofil itu dia mengalami penurunan. Selanjutnya untuk hari ke-15 pasca infeksi ini mengalami penurunan pada eritrosit, PCV, hemoglobin, MCH, MCHC, leukosit, limfosit, heterofil, dan monosit. Kemudian mengalami peningkatan itu pada MCV. Dan hari ke-21 pasca infeksi ini mengalami penurunan pada eritrosit, PCV, hemoglobin, kemudian leukosit, limfosit, dan heterofil. Dan untuk MCHC dia tuh mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk yang hematologi malaria unggas. Jadi ini ada grup yang diinfeksi dia tidak diobati, sama yang diinfeksi tapi dia diobati, kemudian grup kontrol. Ini untuk keterangan T itu artinya dia turun, dan N itu artinya dia naik, kalau strip itu berarti tidak ada perubahan. Untuk yang pertama, dengan parasitemia 1 hingga 10, ini eritrositnya dia mengalami penurunan pada kedua grup. Kemudian PCV dan hemoglobinnya juga mengalami penurunan, MCV yang mengalami peningkatan, kemudian MCHC mengalami penurunan pada grup yang tidak diobati, leukosit mengalami peningkatan pada grup yang diobati, kemudian limfosit mengalami penurunan pada grup yang tidak diobati, dan monosit, heterofil, dan trombosit mengalami penurunan pada kedua grup. Dan untuk tingkat parasitemia 11 hingga 20, ini mengalami penurunan pada eritrosit, PCV, hemoglobin, MCHC, limfosit, monosit, heterofil, dan trombosit. Kemudian mengalami peningkatan tuh pada MCV, yang pada leukosit itu dia terutama mengalami penurunan pada yang tidak diobati ya. Tapi yang limfosit, monosit, heterofil, dan trombosit ini juga mengalami penurunan. Terus selanjutnya, ini untuk parasitemia 21 hingga 30. Jadi ini eritrositnya dia mengalami penurunan. Kemudian untuk PCV, hemoglobin, MCHC, limfosit, monosit, heterofil, dan trombosit pada kedua grup dia mengalami penurunan. Kemudian pada MCV-nya dia mengalami peningkatan, dan leukositnya itu lebih cenderung mengalami penurunan pada grup yang diobati. Nah, lanjut untuk tingkat parasitemia 31 hingga 40 itu mengalami penurunan pada eritrosit, PCV, hemoglobin, MCHC, leukosit, monosit, heterofil, dan trombosit pada kedua grup. Sedangkan untuk MCV-nya dia mengalami peningkatan. Dan untuk tingkat parasitemia 41 hingga 50, ini untuk eritrositnya dia mengalami penurunan, itu juga dengan PCV, hemoglobin, MCHC, limfosit, monosit, heterofil, dan trombosit. Semuanya mengalami penurunan pada kedua grup, dan MCV terbiasa mengalami peningkatan. Dan untuk leukositnya cenderung lebih meningkat pada yang tidak diobati. Nah, selanjutnya tingkat parasitemia lebih dari 50. Ini dia mengalami penurunan pada kedua grup pada eritrosit, PCV, hemoglobin, MCHC, leukosit, limfosit, heterofil, dan trombosit. Untuk monosit dia mengalami penurunan juga, tapi mengalami sedikit peningkatan pada monosit yang tidak diobati. Kemudian ini untuk yang tadi dia turun, dia naiknya tadi, MCV. Selanjutnya ini untuk yang tingkat parasitemia kronis, jadi untuk eritrositnya dia cenderung menurun pada yang tidak diobati. Kemudian PCV-nya mengalami penurunan. Untuk hemoglobin pada yang tidak diobati dia mengalami penurunan. MCV pada kedua grup dia mengalami peningkatan. Kemudian MCHC mengalami peningkatan pada grup yang tidak diobati. Dan leukosit mengalami peningkatan. Limfosit juga mengalami peningkatan. Kemudian monosit dia mengalami penurunan. Dan heterofil dia mengalami penurunan. Kemudian trombosit dia juga mengalami penurunan, terutama pada grup yang diobati. Nah, ini untuk gambaran biokimia darah pada tingkat parasitemia 1 hingga 10. ALT itu mengalami penurunan, AST mengalami peningkatan, kemudian ALB mengalami penurunan.
Untuk parasitemia 11 hingga 20 masih sama, berarti dia LT-nya mengalami penurunan, kemudian ST-nya dia mengalami peningkatan, dan LP-nya mengalami penurunan. Dan ini untuk yang parasitemia 31 hingga 40, dia itu untuk ALT-nya mengalami peningkatan untuk yang tidak diobati, kemudian untuk yang diobati dia mengalami penurunan, AST-nya dia mengalami peningkatan untuk kedua grup, kemudian LP-nya dia mengalami penurunan pada kedua grup. Kemudian untuk yang parasitemia 41 hingga 50, dia mengalami peningkatan pada kedua grup, yang ALT, kemudian yang ST dia mengalami peningkatan juga, dan yang LP mengalami penurunan. Nah, ini untuk yang parasitemia kronis, ya LT-nya mengalami peningkatan, ST-nya juga mengalami peningkatan, dan LP-nya mengalami penurunan pada kedua grup. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi untuk yang Newcastle disease, ini ayamnya mengalami anemia makrositik non-mokromik. Dia juga mengalami leukopenia yang disebabkan terutama oleh heteropenia dan limfopenia. Nah, untuk anemia makrositik hipokromik ini sebenarnya bisa terjadi karena indikasi virus, seperti indikasi infeksi virus Newcastle disease. Jadi itu banyak eritrosit muda sebenarnya yang berukuran muda, dan dia tidak mengandung hemoglobin secara sempurna. Seperti tadi dilihat image eritrositnya. Sempurna tadi itu, kemudian pas nah, dan untuk yang leukopenia, seperti tadi saya bilang itu disebabkan karena heteroparia dan limfopenia. Untuk heteropenia itu dia sebenarnya cenderung disebabkan karena granulosit, berkurangnya granulosit pada sistem tulang belakang. Kemudian juga jadi karena infeksi yang menyebabkan penghancuran sel hematopoietik pada dialisis tadi itu. Kemudian pada pengujian ini tuh heteropenia jadi cenderung pada diri pada hari ketiga hingga hari ke-21 pada infeksi Newcastle disease. Kemudian pada limfopenia yaitu cenderung mengalami penurunan limfosit yang bisa disebabkan karena infeksi akut sebenarnya secara mekanismenya itu, dan ini melibatkan kortikosteroid. Jadi ada redistribusi limfosit sementara dan untuk menangkal vasodesirkulasi, jadi masuk ke dalam jaringan limfoid khususnya pada infeksi virus ini. Nah, jadi limfopenia ini karena tadi berhubungan dengan kortikosteroid, yaitu bisa menandakan infeksi secara sistemik. Nah, untuk limfopenia ini terutama khusus jadi pada dari hari ketiga hingga hari 21 infeksi tadi seperti dilihat di tabel. Nah, selanjutnya untuk yang ini urusan malaria unggas, dia mengalami anemia makrositik hipokromik. Jadi untuk juga mengalami leukopenia yang sebenarnya disebabkan karena limfopenia, heteropenia, dan limfonositopenia. Kemudian jadi juga trombositopenia dan gangguan pada hepar dan ginjal. Ya, jadi untuk anemia tadi itu makrositik hipokromik. Jadi dia itu bisa disebabkan terutama karena infeksi hemoprotozoa. Jadi seperti malaria unggas tadi kan Plasmodium gallinaceum, dia masuk protozoa darah. Dia menyebabkan kerusakan pada eritrosit dan beberapa sel darah lain. Jadi dia menyebabkan anemia makrositik hipokromik. Nah, jadi itu disebabkan karena itu. Kemudian untuk leukopenia, karena tadi limfopenia. Nah, untuk limfopenia sendiri ini sebenarnya menunjukkan limfositnya aktif terhadap stimulasi imun. Nah, penurunan limfosit ini sebenarnya bisa disebabkan karena adanya sekuestasi jaringan. Jadi jaringannya itu jaringan lebih membutuhkan limfosit hingga akhirnya tertarik. Itu untuk yang limfopenia. Kemudian untuk yang heteropenia, jadi kurangan heterofil ya. Itu juga karena tadi sekuestasi jaringan juga. Jadi kemungkinan itu ada kebutuhan heterofil pada jaringan. Nah, karena jaringannya itu sehingga kinerja sumsum tulangnya itu cenderung lebih berat untuk mengganti heterofil yang ada, sehingga dia itu mengalami penurunan jumlah pada saat dia melebihi batas yang bisa tergantikan. Kemudian untuk yang monositopenia ini juga kurangan jumlah monosit, tapi ini sebenarnya monositopenia lebih cepat pulih. Nah, untuk yang ini tuh sebenarnya untuk akumulasi hemozoin.
dia itu monosit perannya. Jadi untuk yang malaria unggas tadi Plasmodium gallinaceum itu untuk hemosilia itu biasanya nanti dibunuh oleh monosit. Oleh karena itu kemungkinan nanti untuk monosit dia lebih cenderung lebih cepat pulih. Dan untuk yang trombositopenia, jadi untuk trombositopenia ini sebenarnya disebabkan karena jadi sebenarnya terduga jadi karena vaskulitis sama disseminated intravascular coagulation. Jadi karena malaria unggas tadi itu dia menyebabkan perdarahan, jadi itu jadi DIC tadi, disseminated intravascular coagulation. Jadi ini juga berpengaruh sebenarnya untuk yang malaria unggas ini. Kemudian untuk yang gangguan pada hepar dan ginjal ini tunjukkan pada hasil tadi yang ST dan ALT. Jadi ST dan ALT-nya itu cenderung lebih tinggi AST ya. Kemudian untuk yang ALP-nya itu dia cenderung lebih rendah. Ini sebenarnya tadi di hasil itu ada peningkatan urea dan asam urat, tapi belum saya masukkan, mohon maaf. Jadi ada peningkatan urea dan asam urat juga. Dan tentu mengarah pada gangguan pada hepar dan ginjal. Nah, jadi itulah penyebabnya beban pada darah. Kemudian untuk patogenesisnya, ini ada faktor predisposisi, yaitu unggas sakit kontak dengan unggas yang sehat, kemudian dia mengalami infeksi, dan juga didorong oleh manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Ini untuk yang kontak tuh berlaku untuk leukasilusi dan investasi kutu, terutama ya, karena itu virus yang itu kutu bisa terkena antara atau yang lainnya. Kemudian untuk manajemen pemeliharaan yang kurang baik itu lebih pengaruh pada Plasmodium gallinaceum, terutama untuk pembasmian vektornya. Nah, kemudian untuk yang infeksi virus Newcastle disease itu dia bisa menyebabkan splenomegaly, proventriculitis, enteritis, dan hepatitis. Sedangkan untuk investasi kutu, dia bisa mengalami inflamasi kulit, kropen, dan penggumpalan darah. Dan untuk yang infeksi Plasmodium gallinaceum, dia mengalami splenomegaly dan hepatomegaly. Ini contohnya tadi pada ayam umur 6 minggu, dia menderita anemia makrositik hipokromik, kemudian dia mengalami leukopenia, heteropenia, dan limfopenia, serta monocytopenia. Nah, ini gejala klinisnya secara umum dia mengalami kelesuan, anoreksia dan tidak makan seperti itu. Dan ada peningkatan suhu tubuh atau demam, kemudian gangguan pernafasan seperti ngorok dan susah napas, dan gangguan saraf seperti tortikolis. Dan selanjutnya, jadi untuk kesimpulannya, jadi ini berdasarkan studi kasus yang Newcastle disease, dia tuh memiliki gejala respirasi seperti kesulitan bernafas, kemudian gangguan sirkulasi, dan gastrointestinal seperti hemoragi tadi, dan nervus seperti tortikolis. Kemudian malaria unggas disebabkan oleh Plasmodium gallinaceum, dia ditunjukkan dengan adanya peningkatan suhu tubuh atau demam. Kemudian ayam tampak lesu, muka dan jangkirnya turun yang pucat, dan dia mengalami anoreksia. Dan untuk investasi kutu, seperti kutu yang berat tadi, pediculosis, dengan contohnya tadi itu disebabkan oleh Menopon gallinae, Anacardium ramineus, dan Liveris caponis, dia cenderung merusak pada kulit dan bulu ayam. Tapi dia juga menyebabkan iritasi. Dan untuk sarannya ini, ada pencegahan infeksi Newcastle disease yang parah, itu dapat dihindari dengan program vaksinasi yang lengkap. Kemudian malaria virus dapat ditanggulangi dengan meningkatkan biosecurity, dan terutama untuk membasmi faktor Plasmodium gallinaceum yaitu nyamuk. Sebenarnya cukup banyak nyamuk yang bisa menyebabkan malaria unggas, karena dia bisa membawa Plasmodium gallinaceum. Kemudian untuk investasi kutu, ini saya tanggulangi dengan menggunakan pestisida yang tersedia, seperti contohnya dalam bentuk bubuk, kemudian bubuk yang dapat dibasahkan, kemudian semprot cair. Dan ini untuk pestisida itu saya aplikasikan pada sela-sela bulu ayam, kemudian secara hati-hati juga. Jadi ini untuk sarannya. Nah, ini terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas banyak kekurangannya dan kemungkinan suara saya yang kurang jelas karena tenggorokan saya sedang sakit. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.